Halo Kutu-Kutu, jumpa lagi di channel YouTube-nya Saud Sinaga. Kali ini kita sedikit ngebahas politik, tapi mungkin bukan yang harus tegang gitu ya. Nah, politik kali ini kita mau ngobrolin ada keterkaitan beberapa waktu yang lalu memang Ganjar Pranowo sudah diumumkan menjadi salah satu calon presiden yang akan bertarung di 2024 lewat PDI Perjuangan. Dan kita tahu juga Partai Nasdem juga sudah memberikan dukungan kepada Anies Baswedan, dan Gerindra juga sudah mendeklarasikan gitu ya Prabowo Subianto untuk maju menjadi presiden. Nah, berkaca pada hasil pemilu 2019 yang lalu gitu ya, di mana partai pemenangnya adalah PDI Perjuangan dengan 19,33%. 128 kursi. Di nomor urut 2 itu ada Gerindra dengan 12,57%, 78 kursi. Di peringkat ketiga ada Golkar 12,31%, 85 kursi. Di peringkat 4 ada PKB 9,69%, 58 kursi. Di peringkat kelima ada Partai Nasdem 9,05%, 59 kursi. Di peringkat 6 ada PKS 8,21%, 50 kursi. Di peringkat 7 ada Partai Demokrat 7,77%, 54 kursi. Di peringkat 8 ada PAN 6,84%, 44 kursi. Dan di peringkat 9 ada P3 4,52%, 19 kursi. Nah, ini gambaran untuk konstelasi politik di tahun depan 2024. Nah, kita tahu di peringkat 1, 2, 3 itu ada PDI Perjuangan, ada Gerindra, dan ada Partai Golkar. Nah, sebagai bahan informasi, PDI Perjuangan sebagai peserta pemilu tahun 2024 dengan nomor urut 3, saat ini Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderalnya adalah Hasto Kristianto. PDI Perjuangan sendiri itu kita tahu sebelumnya adalah Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dari 10 Januari 1973. Nah, baru pada 15 Februari 1999 PDI Perjuangan baru mulai terbentuk gitu ya. PDI Perjuangan terbentuk ini memang bermuara gitu ya, pada Kongres Nasional tahun 93 kala Megawati Soekarno Putri terpilih sebagai Ketua Umum, dan hasil ini tentu tidak diakui oleh pemerintah saat itu. Nah, pada bulan Juni 1993 Kongres Nasional kembali diadakan di Kota Medan, di mana Megawati tidak diundang gitu ya. Dalam konteks ini PDI melakukan kongres lagi gitu. Perjalanan dan dinamika PDI Perjuangan cukup menjadi sejarah perkembangan partai gitu ya. Kita tahu memang di zaman pemerintahan Soeharto hanya ada 3 partai gitu. Salah satunya PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Maka ketika gejolak reformasi terjadi, muncul gerakan-gerakan baru gitu ya, termasuk juga di partai. Nah, PDI Perjuangan menjadi bagian dari sejarah itu juga gitu. Dan konflik yang terjadi memang konflik yang juga memakan korban ya. Kalau kita kenal ketua-ketua Bapak Ibu kenal dengan kuda tuli gitu ya. Nah, ini konflik yang tidak terpisahkan dari sejarah bagi PDI Perjuangan. PDI yang terpecah saat itu menjadi 2 fraksi, yaitu Megawati dan Suryadi. Yang pertama ini berpartisipasi dalam pemilihan legislatif 1997, tapi pemerintah hanya mengakui yang terakhir gitu ya, dalam artian yang dipimpin oleh PDI Suryadi gitu ya. Nah, Megawati kemudian mendeklarasikan pembentukan PDIP, menambah kata perjuangan ya, untuk membedakan fraksi partai yang dipimpin oleh Megawati dengan fraksi yang dipimpin oleh Suryadi. Megawati kemudian terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan dinominasikan sebagai presiden pada tahun 1999. Kita tahu PDI Perjuangan juga setelah deklarasi gitu ya di pemilu 2009 gitu
mendapatkan 95 kursi dengan raihan 16,98% gitu ya. Pemilu tahun 2014 PDI kembali meraih hasil menarik gitu ya, karena mendapat 109 kursi dari 19,48% suara. Sedangkan pada pemilu tahun 2019 yang lalu PDI mendapatkan 128 kursi dengan 22,26% suara. Nah, Megawati menorehkan sejarah saat menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia, dan pada tahun 2024 dan 2009 Megawati calonkan kembali menjadi presiden namun gagal menang. Berikutnya perjalanan menarik dari Partai Gerindra sebagai partai peserta pemilu di tahun 2024 dengan nomor urut 2. Ketua umumnya Prabowo Subianto, Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani. Kita tahu Partai Gerindra atau Partai Gerakan Indonesia Raya adalah sebuah partai politik di Indonesia, dibentuk pada tanggal 6 Februari tahun 2008. Nah, sejarah Gerindra tidak bisa dilepaskan dari Partai Indonesia Raya atau Parindra, atau bentukan dari kakek Prabowo gitu, RM Margono, Joyo Hadikusumo bersama Dr. Sutomo dan Muhammad Husni Tamrin atas saran dari Soekarno sebelum diasingkan ke ND pada tahun 1933. Pada pemilu legislatif tahun 2009, Partai Gerindra menempati 24 kursi di parlemen dari 4,64% gitu ya. Sedangkan pada pemilu 2014 Partai Gerindra berhasil menjadi partai politik ketiga terbesar di Indonesia dan mendapatkan 73 kursi. Pada pemilu 2019 Partai Gerindra berhasil menjadi partai politik kedua terbesar gitu ya, dengan 78 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan 13,57% suara. Gerindra mencalonkan Prabowo Subianto sebagai wakil presiden kala mendampingi Megawati di pemilu 2009 yang lalu. Dan tahun 2014 dan 2019 Gerindra kembali mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden Republik Indonesia. Yang kita tahu juga memang masih belum belum berhasil gitu ya. Partai Golkar sebagai peserta pemilu 2024 dengan nomor urut 4. Ketua umumnya hari ini ada Erlangga Hartarto, sementara sekjennya adalah Letnan TNI Purnawirawan Ludwig Frederick Paulus. Partai Golongan Karya atau secara umum disingkat dengan Partai Golkar adalah sebuah partai politik di Indonesia, didirikan pada 20 Oktober 1964 sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS sebagai perlunya penataan kembali kehidupan politik di Indonesia pada tanggal 17 Juli 1991. Sekber Golkar mengubah dirinya menjadi Golkar atau Golongan Karya. Golkar sudah mengikuti pemilu sejak 71, 77, 82, 89, 92, 97, 99, 2004 dan sampai sekarang. Partai Golkar pada pemilu 2009 mendapatkan 107 kursi dari 19,2% untuk anggota DPR. Sedangkan pemilu pada tahun 2014 Partai Golkar mendapat 91 kursi dari 16,3% di DPR. Masih menempatkan Golkar di posisi kedua. Sedangkan pada tahun 2019 Partai Golkar mendapat 85 kursi dari 14,8% untuk DPR gitu ya. Nah, itu tadi 3 partai di 3 besar hasil pemilu 2019. Mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu, Abang Kakak gitu ya, ketua-ketua nanti kalau ingin memilih. Kemudian pemilu akan dilakukan pada tahun 2024. Nah, tentu saat sekarang gelombang-gelombang dukungan sudah begitu banyak, dan apapun hasilnya Indonesia harus tetap maju, harus jauh lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Nah, semoga partai-partai bisa cepat merumuskan siapa yang mereka usung, dan juga ya kita tahu Partai Golkar saat ini masih mendorong ketua umumnya untuk calon presiden tapi belum mendeklarasikan gitu ya. Nah, ini yang kita tunggu. Sementara PDI Perjuangan sudah mencalonkan Ganjar Pranowo dan Gerindra sudah mencalonkan Prabowo Subianto untuk maju bertarung di pemilu presiden di 2024 sehingga partainya bisa lebih siap ke depannya gitu. Sampai bertemu di video selanjutnya.